Nama awal pada video kali ini kita akan belajar perintah dasar AutoCAD. Perintah dasar AutoCAD cukup banyak nih. Jadi kita di part 1 ini akan membahas 10 ikon perintah pada AutoCAD. Sebelum nonton video ini, jangan lupa nonton video tentang settingan awal pada AutoCAD, karena video sebelumnya berhubungan dengan video yang ini. Jika sudah, kita buka aplikasi AutoCAD-nya yuk. Oke. Sekarang kita udah ada di lembar kerja di AutoCAD. Sebelum kita mau menggambar nih, kita harus mastiin dulu, dicek lagi kalau tampilan AutoCAD kita udah AutoCAD klasik di sini, kemudian dimension kita udah aktif di sini, dan bagian ortho mode juga udah aktif. Jadi ortho mode ini adalah ikon yang mempermudah kita dalam membuat garis lurus, baik secara horizontal maupun dia vertikal nih. Kita contohin ya. Jadi sekarang ini ortho mode-nya belum aktif. Kita bikin line dengan cara short key-nya, ketikin aja R langsung, kita spasi, kita arahkan kursor ke titik pertama. Nah, kalau ortonya nggak aktif, dia akan garisnya akan bebas seperti ini. Oke, kita mau bikin garis misalnya 50. Oke. Enggak itu ya. Enggak lurus. Nah, kita mau bikin dulu nih. Aktifin dulu auto mode-nya dengan cara klik, akan berubah nanti menjadi biru. Kita buat line itu ada cara kedua, yaitu dengan klik icon line yang ada di pojok kiri, kita klik. Kita tentukan titik awalnya di sini. Dan kita tarik deh, mau berapa? Misalnya 50. Oke. Kita akhiri panggilan dengan spasi juga. Lurus kan kalau otomat. Jadi mempermudah kita banget membuat garis lurus baik secara horizontal maupun vertikal. Kita ketikkan line, spasi, kita bikin panjangnya 50 juga. Kita akhiri panggilan dengan spasi juga. Gampang banget kalau pakai otomat ini. Kemudian kita mau kasih nih keterangan dari line kita aktifin, kita klik dim liner ini, kita mau kasih keterangan di sini. Oke, 50. Klik lagi atau di spasi lagi. Oke. Jadi mempermudah kita banget kalau auto mode-nya aktif. Kita hapus dulu dengan cara memblok. Diklik kiri, kita blok. Oke, kita ulang lagi. Letakkan kursornya, kita klik kiri, kita blok. Klik kiri lagi, kemudian tekan delete di keyboard. Pembuatan garis yang pertama yaitu line. Icon line atau perintah line ini digunakan untuk membuat sebuah garis. Kita klik, kita letakkan kursor kita ke titik awal. Nah, misalnya kita mau bikin nih garisnya itu 200. Oke, kita bikin 200. Kita akhiri panggilan dengan spasi atau enter bisa digunakan. Atau kita mau bikin garis line lagi dengan cara yang kedua, yaitu short key-nya aja langsung, line, spasi, kita letak titik awalnya terserah di mana aja dulu. Kita bikin juga 200. Untuk mengakhiri perintah kita spasi lagi. Atau kita mau
menggabungkan dua garis juga boleh. Kita ketik dulu shortcut-nya line, kita ambil titik di sini, kita bikin garis lagi 100 misalnya, kita akhiri panggilan. Oke, kita mau kasih keterangan dulu ya. Kita klik di sini dim liner, kita kasih titik awal, titik akhir, kita klik oke, diberinya keterangan. Kita kasih titik awal, titik akhir, oke. Selanjutnya adalah rectangle. Jadi rectangle ini adalah perintah untuk membuat kotak atau persegi panjang. Kita klik ikonnya, arahkan kursor ke titik awal. Nah, oke. Sekarang setelah diklik nih, kita harus masukin panjang sama lebarnya. Misalnya kalau kita ingin bikin persegi, kita masukin 200 pakai koma 200, enter. Wede, jadi kan ya, jadi dia. Atau kita mau bikin persegi panjang, kita klik lagi rectangle-nya atau short key-nya, kita ketik di sini rect, kita spasiin, kita klik titik awalnya, kita mau bikin berapa, misalnya panjangnya berapa, kita bikin 200, 100 spasi. Oke, jadi deh persegi panjang kita ukur dulu yuk dengan dim liner. Kita letak titik awal di sini, kita letak akhir di sini, oke. Kemudian kita ambil lagi dim liner, oke, 200. Nah, itulah tadi rectangle ya. Yang ketiga yaitu circle. Jadi circle ini perintah circle berguna untuk membuat objek lingkaran. Caranya gimana? Cara pertama, kita klik icon circle ini. Kemudian kita arahkan kursor, pilih titik pusatnya di mana. Nah, kita pilih misalnya di sini. Oke. Selanjutnya, sekarang kita lihat ya, kita bisa arahin jari-jarinya. Kita ketikin nih angka, mau jari-jarinya berapa, misalnya mau 100. Setelah itu kita spasi. Oke, jadilah lingkaran yang jari-jarinya 100. Nah, atau dengan short key tadi, kita ketikin short key-nya C, kita ambil titiknya di mana. Nah, kita mau jari-jari berapa, kita bikin misalnya 50. Oke, jadilah lingkaran yang berjari-jari 50. Yang keempat, polygon. Jadi perintah polygon berguna untuk membuat segi banyak, yang dimana panjang sisinya itu harus sama, adapun jumlah sisi minimalnya itu ada minimal 3 dan maksimumnya itu banyak banget, yaitu 1024. Oke, kita cobain ya. Yang pertama, cara pertama, kita arahin kursor ke perintah polygon, kita klik. Kemudian di sini disuruhnya masukin berapa sisinya. Nah, misalnya nih kita bikin 6. Kita spasi, terus tentukan titik pusat poligonnya di mana. Nah, kita samain aja di sini, bagus sekali ya. Nah, setelah itu akan dikasih dua pilihan nih, kalau mau di dalam lingkaran atau mau yang di luar lingkaran. Nah, kita pilih dulu ya yang di dalam lingkaran. Oke, kita tarik aja, kita klik. Oke, jadi inilah untuk poligon yang di dalam lingkaran, yang tadi jari-jarinya
100 dan kita mau coba untuk poligon yang di luar lingkaran. Kita klik ikonnya, kemudian masukin juga sisinya 6. Kemudian kita mau tentuin dulu titiknya. Wah, nggak ketemu nih titiknya nih. Itu dia. Kita klik. Kita mau pilih yang di luar lingkaran. Oke, kita masukin misalnya tadi 100, kalau di luar 100 berapa ya? Oke. Jadi inilah poligon yang ada di luar lingkaran. Yang ini di dalam lingkaran. Kelima, RC. Jadi perintah RC berguna untuk membuat busur lingkaran atau garis lengkung. Cara pertama, kita arahin kursor ke ikonnya RC. Kita klik. Kita pilih sini titik awalnya, ini titik tengahnya, ini titik akhirnya. Dah, jadi deh. Kita cobain lagi ya. Icon RC ini gunanya yaitu untuk membuat setengah lingkaran. Caranya yaitu langsung aja kita arahin kursor ke icon RC-nya, kita klik. Kemudian kita tentuin nih yang mana titik awal, yang mana titik tengah, yang mana titik akhir. Oke, jadi deh. Gitu aja caranya. Yang keenam, copy. Perintah copy gunanya menduplikat objek. Jadi apapun objeknya bisa kita duplikat menjadi 2 atau 3 dengan bentuk yang sama di sini. Jadi caranya juga kita arahin kursor ke ikonnya, kita klik, kemudian kita mau copy yang mana nih? Misalnya kita mau copy yang lingkaran di bawah ini. Kita blok, kita klik kanan. Jadi kita pilih titik untuk mengkopinya. Kita pilih yang tengah ini ya. Kemudian kita geser deh. Kita geser kemanapun kita mau 1, mau 2, atau mau 3. Kita juga bisa ke arah yang lain, ke arah sini, atau kita mau atur jaraknya itu. Misalnya jaraknya 100, kita masukin deh 100. Nanti jaraknya akan dari satu titik tengah dengan satu sini akan jarak 100. Misalnya kita mau masukin 200. Oke, kita mau masukin yang lebih jauh gitu, 400. Oke, seperti itu. 7. Mirror. Jadi perintah mirror ini adalah perintah untuk mencerminkan suatu objek. Apapun objeknya pasti bisa dicerminin. Oke, caranya gimana? Tetap dengan cara klik ikonnya langsung atau ketik shortcut-nya MI. Tapi sebelum kita mirror, kita bikin garis. Kita bikin misalnya 100. Kita akhiri panggilan, kemudian kita bikin lagi garis 100. Oke, kita udah punya satu bentuk garis L yang kita mau mirrorin nih. Caranya kita klik icon mirror atau langsung ketik MI spasi, kemudian kita blok deh. Kita blok, kemudian klik kanan. Jadi kita tentuin nih daerah pencerminannya di mana. Maunya di sini juga boleh. Kita klik ya. Setelah kita klik, kita arahin mau ke atas, mau ke bawah arah pencerminannya. Klik. Setelah itu kita ketikin N. Kita spasi. Oke. Dia akan auto mencerminkan benda yang udah kita blok tadi. Kita coba lagi yuk.
Jadi caranya ketikin MI yang artinya itu mirror, kita blok bendanya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih deh titik untuk mencerminkannya. Kita misal di luar dari benda itu sendiri juga boleh. Oke, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik kiri, nanti akan keluar perintah untuk tekan N. Kita tekan N, kita spasi, dan benda tadi tercerminkan dengan sangat mirip. 8. Move, yang artinya move ini memindahkan suatu objek ke lokasi baru atau ke lokasi yang kita inginkan. Caranya gimana? Yang pertama, arahin kursor kita ke icon move-nya, kita klik, kemudian kita blok dulu nih objeknya. Misal kita mau move-in yang mana ya? Nah, kita mau move-in yang ini deh. Kita blok dulu nih objek kita ini. Setelah di blok, kita klik kanan, kita pilih deh titik untuk memindahkannya. Kita pilih aja titik, ya kita pindahin kemanapun yang kita mau. Ya, kepindah kan? Jadi mudah banget caranya. Kita coba lagi. Kita mau mindahin nih satu lingkaran ini. Caranya dengan ketik short key-nya M, kita klik gambarnya, kemudian klik kanan, kita pilih titik tengahnya, kita pindahin. Itulah tadi perintah move. Ke-9, offset. Jadi perintah offset ini adalah perintah untuk menyalin objek secara paralel dengan jarak yang kita tentukan. Misalnya nih, I'll bikin contoh dulu ya. Kita bikin line, spasi, bikin jaraknya 100. Oke, kita akhiri panggilan. Cara pertama yaitu kita mau klik icon offsetnya atau langsung ketik O, spasi. Jadi kita masukin nih jarak, kan di sini specify offset distance, jarak offsetnya berapa. Kita mau bikin 20, kita enter, kita pilih di objeknya, kemudian arahin mau kemana, mau ke atas atau mau ke bawah di offsetnya. Setelah itu kita klik. Oke, jadi akan ada dua garis yang jaraknya 20 cm. Atau kita mau yang di bawahnya juga, kita klik gambarnya, kita klik ke bawah. Nanti kita tidak perlu lagi mengulang perintah, langsung aja klik. Kita klik atas, kita klik lagi, kita klik sekali lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sangatlah mempermudah sekali ya. 10. Rotate. Jadi perintah rotate ini adalah perintah untuk memutar suatu objek berdasarkan suatu porosnya. Jadi caranya gimana? Yang pertama kita harus klik icon rotate dulu ya. Ini kita klik. Nah, kita pilih deh objek yang mau diputar. Misalnya adalah objek yang ini. Kita blok dulu objeknya. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih titik untuk memutar. Misalnya kita mau mutar di sini. Oke. Dan kita masukin deh mau sudutnya berapa. Pokoknya besar dari 0. Misalnya kita mau masukin 45, kita spasiin. Jadi dia akan berputar sebesar sudut 45. Kita coba lagi dengan yang satu ini ya, tapi kita move dulu. Gimana caranya tadi? Kita ketik M, spasi, kita ketik
titik awalnya kita pindahin ke atas. Oke, kepindah dia. Caranya rotate tadi gimana? Pertama kita shortcut-nya RO, kemudian kita select objeknya, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih titik perputarannya, kemudian masukin berapa sudutnya, misalnya sudut 90. Nah, kalau masukin sudut 90, dia akan langsung mengikuti perintah kita. Itulah tadi perintah dasar AutoCAD. Tadi itu ada 10 perintah dasarnya ya. Semoga bisa diikuti, dan nanti kalau dicobain ternyata nggak sama hasilnya, bisa komen di kolom komentar, dan semoga Aul akan segera membalas komennya dan bisa membantu. Dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.